Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayah serta izin darinya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kayaknya agak-agak pusing kebanyakan daging. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya Allah, pagi hari ini kita membahas kitab Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Perhiasan penuntut ilmu. Pengarangnya adalah Syekh Dr. Bakr Abu Zaid. Dr. Bakr Abu Zaid. Beliau adalah doktor. Beliau kuliah S3 lulusan Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Beliau lahir pada tahun 1946, wafat pada tahun 2008. Rahimahullahu ta'ala. Syekh Bakr Abu Zaid. Beliau pengarang kitab Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Ini kitab disyarah, dijelaskan. Jadi beliau, Syekh Bakr, membuat kitab tipis, kemudian dijabarkan isinya oleh Syekh Utsaimin. Dan jadilah begini, tebal, lumayan. Ini kalau di Indonesia nggak tahu berapa. Kalau di Arab Saudi murah. 14 rial harga aslinya, 50.000. Tambah subsidi dari Kemendikbud Arab Saudi 20%. Tinggal berapa itu harganya. Murah kalau di sana. Beliau lahir pada tahun 1946, wafat pada tahun 2008. Beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dan juga belajar dari Syekh bin Baz. Maka kitab ini kitab yang berharga sekali, isinya tentang apa saja yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu harus seperti apa? Itu yang beliau ingin gambarkan kepada kita. Sifat-sifat penuntut ilmu, sifat-sifat orang yang mencari ilmu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Beliau jabarkan di sini. Ini sampai jam berapa nanti pengajiannya? Sampai berapa? Jam berapa? Jam 9. Jam 9 nggak selesai, no? Banyak ya? Jam 9 ya, 1 jam. Ada sesi pertanyaan? Ada? Berarti bentar kan? Ya, enggak apa-apa. Ya, sambung insya Allah.
Jadi di kitab ini beliau menjelaskan sifat-sifat penuntut ilmu itu seperti apa. Ada panjang sekali beliau jelaskan banyak sifat-sifat penuntut ilmu tentang bagaimana sifat yang harus ada dalam dirinya harus seperti apa. Kemudian metode belajar mulai dari bawah itu seperti apa. Kemudian bagaimana sikap seorang talibul ilmi kepada guru-gurunya ketika dia belajar fikih, belajar hadis kepada ustadz-ustadz yang ada di sini. Bagaimana sikap seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Kemudian bagaimana sikap seorang penuntut ilmu terhadap kitab-kitabnya. Apa yang harus dia punya. Bagaimana dia menyusun perpustakaan pribadi yang ada di rumahnya. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang apa saja yang membuat sifat-sifat ini menjadi hilang dari dirinya. Jadi apa-apa saja sifat tercela yang tidak boleh dimiliki oleh seorang penuntut ilmu karena itu akan mencoreng harga dirinya sebagai penuntut ilmu. Seperti itu. Kita mulai pembahasan. Yang pertama beliau menjelaskan sifat yang pertama al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Ilmu itu ibadah. Karena ilmu itu ibadah, maka supaya ilmu kita barokah dan amal kita belajar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita belajar kita membutuhkan syarat-syarat untuk diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat diterimanya ibadah? Kemarin sudah disampaikan syarat diterimanya ibadah apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, yakni kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ikhlas, memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan aslul usuli fi hadhil hilyati bal wali kulli amrin matlub. Ikhlas adalah pondasi paling utama dalam menuntut ilmu. Ikhlas adalah pondasi paling utama dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu agung sekali. Syekh Utsaimin di sini menjelaskan bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Ilmu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Oleh karena itu ketika jihad membutuhkan keikhlasan, maka belajar pun membutuhkan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Kaum mukminin itu tidak harus pergi berjihad semuanya. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Hendaknya ada sisa dari mereka yang dikirimkan untuk belajar ilmu agama. Jadi tidak harus semua muslim itu pergi berperang. Hendaknya ada beberapa orang yang tinggal, yang dia pergi untuk menuntut ilmu, cari ilmu. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Dan ketika nanti dia sudah selesai belajar, dia kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Niscaya kaumnya akan mendapatkan nasihat dari hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu, belajar itu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Ada orang-orang yang pergi berperang dan ada sisa dari orang-orang yang pergi berperang tadi, sisanya ini diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Maka Allah menjadikan jihad dengan belajar ini sejajar. Satu level. Makanya ketika jihad membutuhkan keikhlasan, belajar juga membutuhkan keikhlasan.
Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi harganya apabila niat orang tadi benar. Jadi ilmu itu berharga sekali, tidak ada yang bisa menandingi harganya. Tidak ada yang bisa menandingi harga ilmu apabila niat orang yang belajar itu benar. Qalu wa kaifa tasihhu niyatu ya Aba Abdillah? Orang-orang mengatakan, orang-orang bertanya, bagaimana niat belajar yang benar wahai Abu Abdillah? Beliau mengatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya seorang yang belajar itu meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain, setidaknya keluarga. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, ketika kita belajar kita membutuhkan keikhlasan. Ikhlas adalah pondasi paling utama ketika kita belajar, menuntut ilmu. Kemudian bagaimana niat menuntut ilmu yang benar? Imam Ahmad mengatakan ketika ia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Jadi dia belajar supaya dia tidak bodoh. Supaya dia tahu apa saja yang harus dilakukan ketika sholat, takbiratul ihram seperti apa, ruku apa bacaannya dan seperti apa, sujud seperti apa, rukun-rukun sholat seperti apa, wajibat sholat itu apa, bagaimana caranya wudu, bagaimana caranya berpuasa, bagaimana zakat itu apa, nisabnya berapa yang harus dikeluarkan berapa, kemudian tentang haji, apa itu haji, seperti apa haji, apa rukun-rukunnya, kapan diwajibkan kepada saya. Dia harus mempelajari itu semua supaya dia tidak bodoh terhadap hal-hal yang menjadi darurah dalam agama, yang harus orang itu tahu. Sehingga tegaklah rukun Islamnya, tegaklah rukun imannya. Dia harus memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, memberikan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Rasul-Rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tentang kitabullah Al-Quran. Bagaimana ia harus bersikap terhadap Al-Quran. Dia harus tahu itu semua supaya tegaklah rukun Islamnya dan tegaklah rukun imannya. Sehingga ia menjadi seorang muslim yang sempurna secara kafah. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Syekh Utsaimin di sini menjabarkan al-ikhlasu fi talabil ilmi yakunu bi an tanwi'a umuran. Ikhlas ketika belajar itu bisa diraih dengan meniatkan beberapa hal ini. Ikhlas ketika menuntut ilmu bisa diraih dengan meniatkan beberapa hal ini. Al-amrul awal, perkara yang pertama, imtithalu amrillahi. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani kita belajar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illa huwa." Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah berkata, Allah berfirman, ketahuilah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tahu. Tandanya kita disuruh untuk belajar. Begitu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tahu. Ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Begitu. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tahu, tandanya kita diperintahkan untuk belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hifdzu syariatillah. Ketika kita meniatkan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah niat yang benar.
kita meniatkan untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah niat yang benar. Kemudian yang ketiga, himayatus syari'ati wad difa' anha. Membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir mirip dengan yang tadi, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa sebutkan contoh? Siapa? Ulama yang membela syariat. Yang dia betul-betul beliau membantah ahlul bid'ah, membantah orang-orang kafir. Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang beliau bela? Al-Quran. Ketika orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dibantah oleh Imam Ahmad, beliau berkeyakinan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluqin. Bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Dan dengan hal ini beliau dicambuk berkali-kali, dipenjara, disiksa, bahkan beliau dipukuli punggungnya sampai tulang punggung beliau itu pecah. Beliau kesusahan untuk bergerak karena tulang punggung beliau pecah, dipukul pakai kayu oleh orang-orang Mu'tazilah yang waktu itu dibela oleh pemerintahan. Jadi begitulah ulama-ulama kita membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau luar biasa sekali membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun penyimpangan yang ada sekarang ini bisa dipastikan ada bantahannya dalam kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka saya tadi diceritakan sama Abu Hafsah, saya di Madinah ambil kuliah hadis. Saya insya Allah mau pindah kuliah akidah. Saya punya target keluar dari Madinah, saya bisa mencerna kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena kitab beliau itu agak sulit untuk dicerna. Kita sulit untuk membaca kitab beliau. Saya meskipun dari pesantren, 6 tahun saya belajar bahasa Arab di pesantren. Saya kuliah di Libya 2 tahun setengah. Saya di Madinah. Saya setiap hari di sana saya ngomong bahasa Arab, Pak. Sampai pas awal-awal datang ke Indonesia, saya khotib Idul Adha, khotib Jumat, saya agak loading untuk mengelola kalimat dalam otak. Karena yang terbiasa saya ucapkan di sana pakai bahasa Arab. Tapi ketika mencerna kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kita masih kesusahan. Begitu. Jadi beliau luar biasa sekali. Apapun yang ada penyimpangan pada saat ini, itu semua insya Allah ada bantahannya dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Dalam agama apapun, Yahudi, Nasrani, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Kullabiyah, dan apapun itu ada bantahannya dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Beliau luar biasa sekali dalam membela. Dan juga murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga mengikuti jejak gurunya untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Mati-matian beliau membela akidah yang benar. Saya punya kitab beliau, Mukhtasarus Shawa'iqil Mursalah. Jadi biasanya Ibnul Qayyim itu kalau membuat kitab, judulnya itu lembut-lembut. Jadi ketika beliau membuat kitab itu judulnya Masya Allah lembut gitu. Tapi untuk kali ini untuk membantah kepada orang-orang ahlul bid'ah, membantah kepada akidah-akidah yang sesat, beliau membuat kitab dengan judul yang dahsyat. Mukhtasarus Shawa'iqil Mursalah. Ringkasan, jadi beliau punya kitab As-Shawa'iqul Mursalah. As-Shawa'iqul Mursalah artinya petir. Petir yang dikirim. Petir itu, kalau petir yang biasa, itu namanya ar-ra'du. Ra'ad itu artinya petir. Kalau as-sawa'iq, jamak dari sa'iqah, itu petir yang Allah pakai untuk mengazab. Kaum Nabi siapa yang diazab pakai petir? Nabi Hud. Nabi Hud atau Nabi Saleh? Nabi Saleh ya. Nabi Hud kaumnya diazab pakai angin. Kalau Nabi Saleh, sepertinya Nabi Saleh kalau tidak lupa. Kaum Nabi Saleh diazab pakai
sa'iqah, fa akhadhathumus sa'iqah. Mereka diadab dengan petir. Jadi sa'iqah itu yang biasa Allah pakai untuk mengadab. Ini beliau membuat kitab judulnya As-Sawa'iqul Mursalah. Petir yang dikirimkan kepada Al-Mu'attilah wal Al-Jahmiyatul Mu'attilah, kepada orang-orang Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Petir yang dikirim untuk orang-orang Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Jahmiyah itu menyimpang, Pak. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman bahwa Allah punya tangan. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ketika Allah berfirman bahwa Allah itu mendengar, Allah bahkan maha mendengar, mereka mengatakan tidak mungkin karena makhluk juga mendengar. Jadi kalau Allah mendengar, apa bedanya sama makhluknya? Ketika Allah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, mereka mengatakan tidak mungkin. Karena apa bedanya Allah dengan makhluknya ketika Allah membutuhkan tempat? Itu kata mereka. Dibantah oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah ini. Bahkan tentang istiwa Allah, Ibnul Qayyim menyebutkan 46 bantahan tebal sekali. Ini ringkasannya saja 4 jilid. Saya beli 1 juta, 4 jilid. Itu ringkasannya. Entah kalau yang kitab aslinya saya belum lihat. Begitu. Jadi ketika kita meniatkan belajar ini untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah niat yang benar. Yang keempat itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat, ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita belajar, supaya kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita memiliki akidah yang benar, supaya kita tahu amalan-amalan apa saja yang dilandasi oleh hadis yang dhaif atau hadis-hadis palsu, atau amalan yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meniatkan thalabul ilmi untuk itu, maka niat kita sudah benar, begitu. Ini yang pertama tadi, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menjaga syariat Allah. Yang ketiga, membela syariat Allah. Yang keempat, mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Niat ketika belajar itu harus ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Ini hadis Arba'in pertama, sering sekali diulang-ulang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan meraih sesuai kadar dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya itu murni untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang ia niatkan tadi, dinilai untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin ia raih, aw imra'atin yankihuha, atau demi perempuan yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tujuan-tujuan yang buruk tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu memiliki niat yang murni lillahi taala ketika belajar dan ketika mengamalkan apapun itu. Fa'in faqadal ilmu ikhlasan niyah. Ketika belajar itu kehilangan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, intaqala min afdhalit ta'ati ila ahattil mukhalafat. Maka berpindahlah ilmu dari amalan yang paling utama menjadi penyimpangan yang paling rendah. Maka ketika kita kehilangan rasa ikhlas dalam belajar, ilmu yang harusnya itu menjadi amalan yang paling utama,
dia berubah menjadi sesuatu yang hina. Karena apa? Karena kitanya tidak ikhlas. Maka kita menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita belajar itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang mulia. Karena kalau kita tidak ikhlas, nanti hasilnya selain kesia-siaan, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan azab yang pedih untuk kita karena kita belajarnya tidak ikhlas. Nanti insya Allah ada hadisnya. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlur riya. Tidak ada yang menghancurkan ilmu lebih dahsyat daripada riya. Wa mithluhu at-tasmi'. Dan juga yang semisal dengan riya adalah ingin didengar. Orang ingin dia tahu bahwa dia tahu segala hal. Jadi dia belajar, dia mengajar, dia murajaah ilmu supaya orang lain menganggap dia yang paling tahu segalanya. Itu menghancurkan ilmu yang ia miliki. Dan juga menghancurkan akhiratnya. Nanti insya Allah akan kita bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang dengan ilmu itu ia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa menuntut ilmu yang dengan ilmu itu ia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ia ingin masuk surga, melihat wajah Allah di surga, ilmu-ilmu akhirat. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Akan tetapi orang ini belajar ilmu supaya ia mendapatkan segelintir dari harta dunia. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Ia tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat nanti. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Barang siapa belajar ilmu agama yang dengan itu ia mencari akhirat, akan tetapi belok niatnya supaya ia mendapatkan segelintir dari harta duniawi, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Dahsyat Pak, tidak mencium bau surga. Maka bagaimana dia akan masuk ke sana? Gitu. Tidak mungkin orang masuk surga tanpa mencium baunya. Dan tidak mungkin orang yang Allah sudah jamin tidak akan mencium baunya, kemudian ia bisa masuk surga. Ia dijauhkan sejauh-jauhnya dari surga. Karena ilmu yang mulia yang harusnya dicari untuk akhirat, ia belokkan untuk mencari dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang semu. Tidak sebanding sama sekali akhirat dengan dunia. Maka tidak boleh kita membelokkan niat kita untuk mencari dunia. Wa an Sufyan rahimahullahu ta'ala annahu qala, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an. Dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku paham terhadap Al-Qur'an. Jadi Allah memberikan kepadaku pemahaman terhadap Al-Qur'an. Tafsir, amal dan lain sebagainya. Allah memberikan kepadaku pemahaman terhadap Al-Qur'an. Falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Ketika aku mulai menerima hadiah dari penguasa, hadiah dari pejabat, sulibtuhu. Aku kehilangan ilmu tentang pemahaman terhadap Al-Quran tadi. Beliau mengatakan ini, ketika aku mulai mau menerima hadiah dari pejabat, dari penguasa, aku kehilangan pemahaman terhadap Al-Quran. Itu yang beliau katakan. Jadi, hadiah dari penguasa, dari pejabat ada berbagai macam. Yang dilarang di sini adalah ketika pejabat itu memberikan hadiah supaya nanti ketika kita menyimpang, dia tidak berani mengingatkan. Atau
supaya ketika si pejabat tadi meminta fatwa untuk menghalalkan apa yang haram, supaya si ulama ini mau memfatwakannya bahwa ini halal padahal haram. Itu yang dilarang. Ini yang dilarang, hadiah-hadiah yang dipakai untuk membeli fatwa. Itu yang dilarang. Berbeda dengan yang dilakukan pemerintah Saudi saat ini ya. Jadi kalau saya di sana itu Pak, orang ceramah di masjid itu harus lisensi. Dia harus mendapatkan SK dari pemerintah. Ceramah di masjid, muadzin, imam, khotib Jumat, itu semuanya lisensi, ada SK dari pemerintah, dan digaji oleh pemerintah. Begitu. Tapi pemerintah di sana membayar dai-dai yang mereka miliki bukan untuk penyimpangan, tapi supaya bisa mengontrol akidah yang ada dalam negara tersebut. Jadi ketika nanti ada dai yang tercium mulai menyeleweng, membawa akidah-akidah yang mengkafirkan pemerintah, akidah Ikhwanul Muslimin misalnya, atau akidah-akidah yang menyalahi akidah yang benar tentang sifat-sifat Allah, atau terhadap sikap kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka SK ini dicabut. Orang itu tidak akan pernah bisa lagi berbicara di depan umum. Seperti itu. Dan imam masjid itu satu. Kalau di sana, masjid-masjid yang di apartemen, yang di perumahan, itu satu. Khotib Jumat itu bahkan satu. Khotib Jumat itu satu. Jadi tidak seperti di sini setiap Jumat ganti khotib ya. Kalau di sana khotib itu ya itu. Mulai dari saya awal datang sampai sekarang, sampai saya lulus, kalau orangnya tidak menyimpang nantinya, istiqomah di atas manhaj yang benar, insya Allah dia terus khotibnya. Begitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ada imam itu yang tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana, tiba-tiba datang imam baru. Nah itu kemungkinan ada orang yang melapor bahwa dia antara memiliki akidah yang kurang betul, tidak benar, atau dia sering telat, track recordnya buruk, langsung diganti. Diganti dengan imam yang baru. Khotib juga seperti itu. Ketika di mimbar dia sudah berani menghalalkan musik, seperti yang dilakukan Imam Masjid Kuba beberapa waktu yang lalu. Imam Masjid Kuba mulai ada sedikit beberapa hal yang dia melakukan kesalahan di situ. Tapi dia terang-terangan di depan mimbar dia juga mengatakan dia menghalalkan beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian beliau hilang. Diganti dengan imam yang baru. Seperti itu. Jadi di sana pemerintah menggaji dai-dainya supaya bisa merata penyebaran dakwah manhaj salaf di sana, akidah yang benar, mengajarkan kepada mereka kitabut tauhid, mengajarkan kepada mereka hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada rakyat-rakyat itu tentang akidah yang benar. Maka ini adalah sesuatu yang baik. Begitu. Mereka digaji PNS, digaji oleh pemerintah, gajinya besar dai di sana. Jadi diatur betul-betul supaya akidah itu merata di sana, supaya akidahnya tidak ada yang melenceng di negara tersebut. Maka ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tadi, bahwa ketika beliau pernah menerima hadiah dari penguasa, beliau merasa kehilangan pemahaman terhadap Al-Quran. Beliau di sini menggambarkan kepada kita tentang betapa pentingnya menjaga niat kita dalam belajar dan juga dalam mengajar dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Beliau juga pernah mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan mengobati niatku sendiri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau imam. Beliau mengatakan seperti itu. Aku belum pernah mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih sulit dibandingkan memperbaiki niatku sendiri. Niatku ini sangat sulit diatur supaya selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting jamaah, penting sekali bagi kita untuk tajdidun niyah.
Selalu memperbarui niat. Jadi kita muhasabah. Tadi ketika kajian pas mau datang apa ya saya niatnya? Saya niat murni karena Allah ingin belajar. Atau cuman karena sungkan sama teman. Atau gara-gara ada bapak calon mertua di sini. Barangkali yang muda lagi ngincer. Mas Latif. Ngincer anaknya siapa? Terus kamu nganggep, wah saya harus datang kalau hidayah. Bapak calon mertua ada di sini. Itu tidak benar. Ya, kita memperbarui niat kita muhasabah. Ya, apakah niat saya datang ke sini sudah benar? Ingin belajar, ingin supaya saya tahu syariat Allah, ingin supaya saya menegakkan rukun Islam dan rukun iman kita secara sempurna. Nah, kita muhasabah seperti itu. Ini yang tentang niat. Ini poin yang pertama, al-ilmu ibadah, bahwa ilmu itu adalah ibadah. Baru poin 1. Kalau jam 9 selesai, nggak dapat apa-apa gitu. Sampai sore Pak ya. Ya kita, masih ada satu lagi. Tentang al-ilmu ibadah. Bahwa ilmu itu ibadah. Ada hadis bagus sekali. Anna Allah tabaraka wa ta'ala, idza kana yaumul qiyamati, yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan turun untuk menghakimi semua perkara hamba-hambanya. Wa kullu ummatin jathiyah. Setiap umat berlutut. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'ana. Orang yang pertama kali Allah panggil adalah seorang laki-laki yang mengumpulkan Al-Qur'an. Maksudnya dia menghafalnya, dia mempelajarinya, dia mengajarkannya, dia mengamalkannya. Seorang alim, dia belajar, serius, mengajar, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Warajulun yaqtatilu fi sabilillah. Dan yang kedua adalah laki-laki yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warajulun katsirul mal. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang kaya. Fa yaqulullahu lil qari. Allah berkata kepada orang pertama. Siapa yang pertama tadi? Ingat, yang pertama adalah seorang alim. Yang kedua seorang mujahid. Yang ketiga seorang kaya yang dermawan, gemar berinfak. Yang pertama, siapa yang pertama? Orang alim. Allah panggil. Alam u'allim kama anzaltu ala rasuli. Bukankah aku sudah mengajarkan kepadamu apa-apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Qala bala. Orang tadi, si alim mengatakan iya. Bala ya Rabbi, betul ya Allah. Engkau sudah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Qala famadha amilta fima ullimta. Apa yang kau lakukan dengan apa yang sudah aku ajarkan kepadamu? Qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Aku berdiri di siang hari dan juga malam hari, membacanya, mengajarkannya, mengamalkannya. Fayaqulullahu lahu kadzabta. Allah mengatakan kepada si alim ini, engkau dusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Para malaikat juga mengatakan engkau dusta. Wa yaqulu lahu Allah mengatakan kepada si orang tadi, bal aradta an yuqala fulanun qari'un faqad qila. Akan tetapi niatmu adalah supaya kau itu dikatakan sebagai seorang qari, sebagai seorang alim. Allah yang maha tahu niat hambanya. Hamba bisa saja mengatakan kepada orang lain, aku niat lillahi ta'ala. Aku niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Allah maha tahu tentang niatnya. Dan Allah mengatakan engkau dusta ketika kau mengatakan kau ikhlas. Niatmu adalah supaya kau dikatakan sebagai seorang qari, supaya kau dipuji sebagai seorang alim. Waqad qila, engkau sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil yang kedua, si mujahid. Allah Subhanahu wa taala juga mengungkit nikmatnya kepada orang tadi, bukankah kau sudah kuberikan kekuatan untuk berjihad? Bukankah kau sudah kuberikan keberanian dan juga kedudukan, kemudian waktu, kesempatan untuk berjihad? Ia mengatakan, iya ya Rabbi.
Apa yang kau lakukan dengan kesempatan itu? Ia mengatakan, aku memakai itu semua untuk berjihad di jalanmu. Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Para malaikat juga mengatakan, engkau dusta. Akan tetapi kau berjihad supaya dikatakan sebagai pemberani. Dan kau sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Allah panggil orang yang ketiga, orang yang banyak hartanya dan suka berinfak. Allah mengungkit nikmatnya, bukankah sudah aku berikan harta yang banyak kepadamu? Ia mengatakan, betul ya Rabbi. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Ia mengatakan, aku pakai untuk berinfak di jalanmu. Tidak ada satupun pintu untuk berinfak, kecuali aku berikan hartaku pada pintu tersebut. Sehingga aku menjadikan hartaku ini sebagai sesuatu yang ikhlas di jalanmu. Allah mengatakan, kadzabta, kau pun dusta. Para malaikat juga mengatakan, kadzabta, kau dusta. Akan tetapi kau berinfak supaya dikatakan sebagai seorang dermawan. Dan kau sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayya faqala ya Aba Hurairah, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Rasul kemudian memukul paha Abu Hurairah, menepuk paha Abu Hurairah, kemudian mengatakan, wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Maka itulah jamaah. Ilmu itu ketika kita ikhlas, dia bisa menjadi amalan yang paling utama. Tapi kalau ilmu ini kita tidak ikhlas, justru menjadikan kita yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Maka hendaknya kita perhatikan niat kita itu sudah ikhlas atau belum ketika belajar. Ini penting sekali. Ini tentang yang pertama, tentang al-ilmu ibadah. Bahwa ilmu itu ibadah. Membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perhiasan seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu adalah al-qana'atu waz-zahadah. Dia qanaah dan zuhud. Orang penuntut ilmu itu qanaah. Ia merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki, ia merasa cukup, bersyukur dan merasa cukup dengan nikmat tersebut. Ini adalah perhiasan penuntut ilmu. Jadi kalau ada penuntut ilmu yang tidak pernah merasa puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengeluh, kok si fulan itu sebulan 10 juta ya? Kok Allah cuma kasih saya 4 juta? Atau kok Allah cuma kasih saya 1,5? Mana cukup 1,5 untuk hidup di tahun 2000 berapa ini? 2023. Dia mengeluh, tidak pernah merasa puas. Tidak pernah hatinya itu merasa cukup terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan perhiasan penuntut ilmu. Ketamakan, rakus itu adalah sesuatu yang bisa mencoreng martabat seorang penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu, dia harus selalu merasa qanaah. Penuntut ilmu harus selalu merasa qanaah, merasa cukup. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita juga harus yakin jamaah bahwasannya kebahagiaan itu tidak selalu berbanding lurus dengan kekayaan. Kekayaan bukanlah syarat dari kebahagiaan. Kita tahu bahwa banyak ulama kita itu orang fakir. Banyak ulama kita itu orang fakir. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar kisah-kisah sahabat yang ketika syahid, peperangan, tidak didapatkan hartanya sedikit pun kecuali kecuali baju yang melekat di badannya. Sampai orang-orang bingung bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana cara menguburkannya. Hamzah bin Abdul Muttalib ketika dikubur dengan baju yang ada di badannya,
Ditutupkan ke kakinya, kepalanya tersingkap. Ditutupkan ke kepalanya, kakinya tersingkap. Akhirnya ditutupkan ke kepalanya, kakinya ditutupi dengan daun. Tapi apakah Hamzah bin Abdul Muttalib tidak bahagia? Bahagia. Umar bin Khattab, banyak yang meriwayatkan bahwa Umar itu bertahun-tahun tidak pernah makan kecuali kurma dan minyak. Kurma dan minyak saja yang dimakan Umar. Saya tinggal di Saudi, makan kok kurma, roti, roti dan minyak. Roti dan minyak. Saya di sana kalau pagi juga makan roti, Pak. Tapi nggak kayak Umar. Saya nggak bisa membayangkan roti dan minyak itu benar-benar. Bisa antum membayangkan roti Saudi itu nggak ada rasanya, Pak. Bukan kayak sini ada manis, ada abon, ada. Nggak, di sana itu roti panjang. Itu nanti kalau dibiarkan 2 hari keras, minta ampun. Dipakai untuk pukul orang sakit. Pak. Ya, keras. Jadi panjang, itu benar-benar tawar, nggak ada rasanya. Begitu. Itu kalau dicelup ke minyak, dimasukkan ke mulut, itu benar-benar makanan yang tidak nikmat. Tapi ini yang dimakan Umar. Begitu. Ini yang dimakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau wafat, beliau sebagai khalifah, presiden. Beliau punya hutang yang harus dibayar oleh anak-anaknya. Begitu. Ya, antum ndak harus ketika ingin zuhud harus meneladani Umar bin Khattab. Nanti bilang sama istrinya, Bu besok kita nggak usah beli sayur. Jangan, bukan seperti itu. Maksud saya ingin menggambarkan bahwa kebahagiaan itu tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Begitu. Umar yang hidup sederhana seperti ini, apakah beliau tidak bahagia? Adakah yang berani mengatakan bahwa Umar itu gak bahagia karena dia miskin? Tidak ada. Gitu. Umar bahagia. Karena apa? Kebahagiaan itu ada dalam hati. Jadi hati beliau merasa qanaah, cukup dengan apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. At-tahalli bil qanaati waz zahadah. Berhias diri dengan rasa qanaah, rasa cukup dan juga kezuhudan kepada harta duniawi. Apa itu zuhud? Ada yang bisa kasih pengertian apa itu zuhud? Ya, Utsaimin di sini menjelaskan bahwa zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nanti. Berbeda dengan wara. Kalau wara itu meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat nanti. Meninggalkan sesuatu yang berbahaya di akhirat nanti itu wara. Dia meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal syubhat. Karena hal yang haram dan syubhat berbahaya di akhirat nanti. Maka dia tinggalkan. Orang yang meninggalkan yang membahayakan dia di akhirat nanti itu namanya wara. Kalau zuhud itu ada di atasnya wara. Apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya di akhirat nanti. Jadi kita lihat dari harta kita. Ini kira-kira bermanfaat apa enggak di akhirat nanti. Ketika kita ingin mencari sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, kita pikir apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya nanti. Kalau sekiranya dia tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Tapi sepertinya susah untuk orang zaman sekarang. Kita misalnya pikir, oh punya motor kok 3. Punya motor 3. Ini berarti yang 2 nggak bermanfaat di akhirat nanti. Sulit apa gampang Pak? Terus kita sedekahkan, sulit nggak? Sulit. Ada yang mau kayak gitu? Masjid Al-Hidayah siap menampung sepertinya. Ya, sulit gitu. Jadi ketika kita mendapati bahwa yang kita miliki kok sekiranya tidak berguna di akhirat, kita buat berguna. Entah bagaimana caranya kita buat semuanya berguna di akhirat nanti. Begitu. Jadi ketika kita memiliki apapun, kita pikirkan ini berguna atau tidak di akhirat saya nanti. Kalau tidak berguna ya sudah saya tinggalkan. Kalau sudah terlanjur saya harus buat bagaimana caranya yang saya miliki ini berguna. Begitu. Sehingga nanti ketika kita mencari apapun itu tidak berdasarkan dengan ketamakan dan kerakusan. Akan tetapi berdasarkan dan akhirat.
Dan inilah perhiasan seorang penuntut ilmu, bahwa ia menjadikan semua yang ia miliki itu timbangannya adalah timbangan akhirat. Saya membeli ini supaya nanti bermanfaat di akhirat saya. Saya mencari ini supaya nanti bermanfaat di akhirat saya. Saya punya ini dan itu, saya buat bagaimana caranya itu semua bermanfaat di akhirat saya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itulah pengertian zuhud. Az-zuhdu huwa tarku ma la yanfa'. Meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Imma lintifai naf'ihi. Bisa jadi orang meninggalkan itu memang karena barang ini tidak bermanfaat. Au li kaunihi marjuha. Atau bisa jadi orang meninggalkan hal tersebut karena ya hal itu ada manfaat yang lebih tinggi, yakni manfaat akhirat. Li'annahu mufawwitun lima huwa anfa'u minhu. Karena bisa jadi ketika orang itu membeli atau dia sibuk dengan perdagangannya, ia lupa terhadap akhirat, maka dia meninggalkan perdagangannya dan fokus terhadap akhirat. Al-Imam Abu Hanifah dahulu itu beliau cuma fokus jualan kain. Imam Abu Hanifah, pedagang, jualan kain. Maka suatu hari Al-Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala bertemu dengan Abu Hanifah. Sya'bi menemukan ada kecerdasan yang langka dari Abu Hanifah ini. Bahkan Imam Malik mengakuinya. Imam Malik mengatakan Abu Hanifah itu orang yang argumennya kuat. Seandainya ia ingin mengatakan bahwa tiang yang ada di masjid ini terbuat dari emas, pasti ia akan bisa membuat orang-orang percaya. Saking ketika ia ngomong itu meyakinkan. Makanya dia pedagang sukses. Al-Imam Asy-Sya'bi menemukan ada bakat yang luar biasa dari Abu Hanifah. Beliau mengatakan kepada Abu Hanifah, alangkah bagusnya kalau kau mulai belajar fikih. Kata Imam Asy-Sya'bi. Maka Abu Hanifah kemudian meluangkan waktunya untuk belajar fikih kepada Imam Asy-Sya'bi. Ketika beliau sudah lama belajar, jadilah beliau imam. Imam Abu Hanifah, tidak ada yang tidak kenal. Imam mazhab yang beliau ada di Kufah, markas beliau di Kufah, imam mazhab. Beliau mahir sekali dalam menjalankan argumen. Dan bahkan beliau banyak membantah orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan waktu itu. Dengan argumen-argumen yang beliau miliki. Nah ini beliau meninggalkan perdagangannya demi untuk sesuatu yang lebih tinggi derajatnya, yakni untuk akhirat. Maka beginilah perhiasan seorang penuntut ilmu, dia menjadikan yang ia miliki itu untuk akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, laisal muradu minaz zuhdi rafdhal mulki. Maksud dari zuhud itu bukannya kita menolak dunia, tidak. Faqad kana Sulaiman wa Dawud alaihimassalam min azhadi ahli zamanihima. Sulaiman dan Dawud, meskipun mereka berdua kaya raya, raja, kekuasaannya luas sekali. Bahkan beliau berdoa, ya Allah jangan berikan kerajaan seperti ini kepada seseorang pun setelahku. Karena apa? Beliau tahu bahwa apabila ada orang yang diberi kerajaan sebagaimana kerajaan Sulaiman, tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung fitnahnya. Kekuasaan beliau tidak hanya sebatas kepada manusia, akan tetapi juga kepada hewan-hewan dan jin. Ini kekuasaan yang besar sekali. Akan tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa Sulaiman dan Daud bukan orang zuhud? Tidak ada. Sulaiman dan Daud adalah orang zuhud, akan tetapi menggunakan kekuasaannya untuk akhirat. Menggunakan kekuasaan dan harta yang mereka miliki untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Walahuma minal mali wal mulki wan nisa'i ma lahuma. Sulaiman dan Daud memiliki harta, kekuasaan dan wanita yang tidak terhitung jumlahnya. Wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam min azhadil bashar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jugalah termasuk manusia. Beliau secara mutlak adalah manusia yang paling zuhud di dunia. Tidak ada yang berani membantah itu. Nabi Muhammad manusia paling zuhud. Walahu tis'un niswah. Akan tetapi meskipun beliau adalah yang paling zuhud, istri beliau juga 9. Jadi kekuasaan, harta, banyaknya istri itu bukanlah tanda bahwa orang tadi tidak zuhud. Akan tetapi zuhud itu apa? Kita menggunakan sesuatu yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita. Wa kana Ali bin Abi Thalib
wa Abdurrahman bin Auf wa Zubair wa Uthman radhiyallahu anhum minaz zuhad. Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair dan Uthman. Semuanya adalah orang-orang zuhud. Ma'a ma kana lahum minal amwal, meskipun mereka orang kaya. Wa kan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma min az-zuhadi ma'a annahu kana min aktsaril ummati mahabbatan lin-nisa'i wa nikahan lahunna. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib jugalah orang yang zuhud. Siapa yang berani mengatakan bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib bukan orang zuhud? Meskipun beliau terkenal suka nikah. Bahkan ada yang pernah berusaha menghitung bekas istri Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu 400. Jadi beliau nikah 4 cerai. Ali mengatakan, jangan kau nikahkan anakmu sama anakku. Itu. Tapi orang-orang kaum itu justru mengatakan, aku bangga. Meskipun anakku pernah hidup sama anakmu cuma sebentar saja. Jadi kemuliaan kata mereka, pernah berkeluarga dengan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, meskipun istrinya banyak dan hartanya melimpah, beliau orang zuhud. Kenapa? Zuhud itu amalan hati. Jadi ketika kita merasa bahwa ada dan tidaknya barang itu tidak berpengaruh untuk hati saya, maka kita sudah menjadi orang yang zuhud. Tapi kalau kita bergantung terhadap dunia, itulah kita bukan orang zuhud. Ketika kita gunakan semua yang kita miliki untuk akhirat, kita merasa bahwa ya semua ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dan tidaknya barang tersebut, ada dan tidaknya kekuasaan tersebut, tidak berpengaruh untuk hati saya. Kalau ada ya sudah, kalau tidak ya sudah. Inilah sifat zuhud yang harus menjadi perhiasan bagi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu hatinya selalu bergantung kepada akhirat. Apapun yang ia miliki, yang ia pikirkan itu akhirat. Berguna tidak di akhirat saya nanti. Untuk akhirat saya nanti, apa yang bisa saya lakukan dengan barang saya ini? Seperti itu. Itu adalah sifat zuhud. Wa kana Abdullah bin Mubarak minal a'immatiz zuhad. Abdullah bin Mubarak adalah termasuk dari imamnya orang-orang zuhud. Bahkan beliau punya kitab yang membahas tentang zuhud. Tapi ada juga yang menceritakan Abdullah bin Mubarak itu ketika pengajian sambil memainkan koin emas, Pak. Dinar tuh digini-gini kan sama beliau. Tangkap. Uang emas dipakai mainan sama Abdullah bin Mubarak. Kantongnya dibawa, uang emas kantong. Berapa dipakai buat bermain. Begitu. Ketika ditanya, engkau punya kitab tentang zuhud. Tapi kok di mana-mana kau megang uang. Itu. Beliau mengatakan uang ini cuma sampai di tanganku. Tidak pernah masuk ke dalam hatiku. Seperti itu beliau. Jadi mereka tidak menjadikan harta benda duniawi itu masuk ke dalam hatinya. Hatinya ada di mana? Di akhirat. Meskipun tangan yang memegang dunia, tapi hatinya ada di akhirat. Maka inilah orang-orang yang zuhud. Wa kadzalika Al-Laits bin Sa'ad min a'immatiz zuhad. Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ini imam yang ada di Mesir. Begitu. Al-Laits bin Sa'ad ini termasuk imam yang membiayai kehidupan Imam Malik. Bahkan ketika Imam Malik suatu hari pernah mengirim surat kepada Laits bin Sa'ad. Wahai Laits, anakku akan menikah, anak perempuanku mau menikah. Bisakah kau kirimkan bunga dari Mesir untuk pernikahan anakku? Laits bin Sa'ad mengirimkan bunga dan juga perlengkapan walimah. Unta, peternakan, makanan, beras, dan lain sebagainya. Gandum dikirimkan ke Madinah untuk Imam Malik. Imam Laits bin Sa'ad termasuk imam yang membiayai kehidupan Imam Malik. Karena Imam Malik memfokuskan diri untuk ilmu, Imam Laits bin Sa'ad yang juga orang kaya di Mesir, beliau mengirimkan uangnya untuk Imam Malik supaya dipakai untuk kehidupan beliau. Begitu. Imam Laits bin Sa'ad min a'immatiz zuhad. Beliau termasuk imamnya orang-orang zuhud. Meskipun beliau orang kaya. Wa kana lahu ra'su mal. Beliau punya modal yang besar sekali. Begitu. Ini dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Seperti ini. Ada kisah lain diceritakan oleh Imam Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab ini. Wa kana
Syekhuna Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, guru beliau, tadi guru beliau saya jelaskan berapa? Maaf Pak, saya nggak bawa hadiah ini Pak. Punya Zam-Zam sebenarnya saya banyak di rumah. Pengen tak bawa tadi lupa. Saya berangkat sini bangun tidur saya jam 2:30. Bangun tidur jam 3 saya persiapan, jam 3:30 saya langsung cabut, saya langsung ke sini. Sebelum subuh saya udah nyampe. Saya pertama sampai tadi. Saya lupa mau bawa Zam-Zam untuk hadiah. Kalau ada pertanyaan tak bagikan, tapi saya lupa. Saya ceritakan aja gitu. Guru beliau, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Tadi guru beliau yang masyhur disebutkan 2. Guru beliau banyak. Tapi yang masyhur di kita 2. Yang pertama, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Yang kedua, Syekh bin Baz. Tahun berapa wafat Syekh bin Baz? Tak kasih hadiah doa. Tahun 1999. Karena Syekh mutaqallilan minad dunya. Beliau itu menghindari dunia. Beliau fokus untuk belajar dan mengajar. Oleh karena itu beliau jatuh miskin. Waqad syahadtuhu la ya'rifu fi'atil umlatil waraqiyah. Syekh Bakar melihat bahwa gurunya itu tidak kenal uang, Pak. Jadi ketika disodorkan uang kertas itu, beliau nggak tahu ini nilainya berapa dan ini bisa dipakai untuk beli apa. Sebodoh-bodohnya kita kan tahu Pak, beras sekilo berapa. Beras sekilo berapa, gula berapa, rinso berapa. Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti tidak mengenal uang ini bisa untuk apa dan berapa ini nilainya. Di luar sana bisa untuk beli apa, beliau nggak tahu itu. Saking beliau fakir, fokus untuk ilmu, akhirnya beliau jatuh fakir, seperti itu. Waqad syafahani biqaulihi. Beliau mengucapkan dengan bibir beliau sendiri, laqad ji'tu minal biladi Shinqit. Aku datang dari Shinqit. Shinqit di Afrika. Wa ma'i kanzun qalla an yujada 'inda ahad. Dan aku membawa harta karun yang tidak semua orang memilikinya. Wa huwal qanaah. Yani adalah rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Jadi aku tidak memerlukan apa yang kalian miliki karena aku sudah memiliki harta karun yang tidak semua dari kalian memilikinya. Dan itu adalah sifat qanaah, rasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Walau aradtul manasiba la araftu tariqa ilaiha. Andaikan aku ingin kekuasaan, aku tahu jalannya untuk bisa meraihnya. Walakinni la usirud dunya 'alal akhirah. Akan tetapi aku tidak ingin mengedepankan dunia di atas akhiratku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Surat apa ini? Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian selalu mengedepankan dunia di atas akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ini yang diamalkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Aku tidak mengedepankan dunia di atas akhirat. Wala abdulul ilma linailil ma'aribid dunyawiyah. Dan aku tidak ingin mengorbankan ilmuku ini untuk sesuatu yang remeh-temeh dari dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Zaid bin Thabit. Man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia itu menjadi tujuan utamanya untuk hidup. Farraqallahu alaihi amrahu. Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan segala urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Jadi apapun yang dia dapat, dia tidak pernah merasa puas. Dia selalu merasa fakir, selalu merasa kurang. Selalu merasa, oh kok masih ada yang lebih kaya. Berarti aku fakir. Dia ingin terus meraih itu semua. Hidup dia tersiksa. Tidak bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada dirinya. Bakhil. Tidak mau menginfakkan hartanya. Boro-boro dia mau memikirkan akhirat. Tidak sempat. Dia selalu memikirkan ada yang lebih kaya dari saya. Berarti saya fakir. Saya harus cari uang lagi. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Sekuat apapun ia berusaha tetap saja
tidak akan mendatanginya kecuali apa-apa yang sudah Allah takdirkan untuk dirinya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, akan tetapi barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya untuk hidup. Qul inna salati, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jama'allahu lahu amrahu. Allah akan memudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan membuat hatinya merasa kaya. Ia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan datanglah dunia kepadanya dalam keadaan hina. Kamu siapa namanya? Assalamualaikum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Irtahalatid dunya mudbirah." Dunia telah pergi meninggalkan kita, wartahalatil akhiratu muqbilah, dan datang akhirat kepada kita untuk mendekat. Jadi maksudnya umur kita selalu berkurang, kematian semakin dekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap dari keduanya, dunia dan akhirat, ada pengikut-pengikut. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi budak-budak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Karena hari ini yang ada adalah amal, belum ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti di akhirat yang ada hanyalah hisab, tidak ada amal lagi. Maka kita memanfaatkan hidup kita yang sejenak ini untuk akhirat. Sekedarnya saja untuk mencari dunia, kita harus fokuskan diri untuk akhirat. Karena betul sekali yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ini. Pada hari ini kita hidup di dunia, yang ada adalah amal. Kita beramal, belum ada hisab. Nanti ketika sudah datang akhirat, yang ada hanyalah hisab. Kita tidak bisa lagi beramal. An Bakr bin Abdullah al-Muzani radhiyallahu anhu qala, inna Abu Bakr radhiyallahu anhu lam yafdulin nasa bi kathrati salatin wala saum, wa innama fadalahum bi syai'in kana fi qalbihi. Al-Imam Bakr bin Abdullah al-Muzani mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang berkuasa dan beliau orang kaya, Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal dengan 40 uqiyah, 40 kantong emas. Satu dinar itu 4,25 gram. 4 juta. Satu dinar, 4 juta. Satu uqiyah itu berapa? Satu uqiyah. Entah, saya lupa. Satu uqiyah itu berapa dinar? Satu kantong yang jelas. Satu kantong entah 60 dinar atau berapa. Kalikan. 4 juta 200 dikali 60. Berapa? Dikali 40 kantong. Beliau berikan untuk membebaskan Bilal. Bahkan beliau tidak hanya membebaskan Bilal. Budak-budak yang lain pun beliau beli supaya tidak disiksa oleh tuannya ketika dia masuk Islam. Abu Bakar itu orang kaya. Begitu. Dan Abu Bakar itu mendapatkan derajat yang tinggi bukan karena beliau yang paling banyak sholat dari kalangan umat Islam. Bukan. Bukan juga yang paling banyak puasanya. Bukan. Akan tapi beliau meraih kemuliaan yang tinggi itu bisyai'in kana fi qalbihi. Dengan sesuatu yang ada dalam hatinya. Jadi beliau itu hatinya bersih sekali. Hatinya bersih sekali. Hatinya itu memikirkan akhirat selalu. Tidak pernah berpikir ketika saya harus berinfak segini. Bahkan ketika Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal ini mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, seandainya kau tadi menawar Bilal dengan 1 koin saja atau dengan seonggok besi, aku akan berikan kepadamu. Karena aku pun lelah menghadapi Bilal dan Bilal itu tidak berarti di sisiku. Begitu. Abu Bakar kemudian mengatakan, andaikan kau memberikan harga Bilal itu sepenuh bumi, aku akan bayar dirimu. Itu Abu Bakar. Jadi apapun yang beliau punya. Apalagi yang diriwayatkan tentang Abu Bakar. Abu Bakar, Nabi SAW ketika akan berangkat perang Tabuk, beliau meminta para sahabat untuk bersedekah. Ayo kita iuran untuk biaya perang. Begitu. Umar bin Khattab langsung pulang ke rumah. Hartanya separuh dikemasi, Pak.
Umar, hartanya Umar separuh dikemasi, dibawa ke Rasul. Dalam hati ia berkata, hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Abu Bakar hari ini tidak akan mengalahkanku. Aku membawa separuh hartaku. Ada yang pernah sedekah separuh hartanya di sini? Saya punya rumah 2, misal. Ini yang satu sedekah buat renovasi masjid. Ada seperti itu. Ada mungkin, tapi jarang, Pak. Iya, tapi Umar ini menyedekahkan separuh hartanya. Ia yakin Abu Bakar tidak akan bisa mengungguliku kali ini. Ternyata pas dia sampai ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia terkejut. Abu Bakar sudah membawa seluruh hartanya untuk biaya perang Tabuk. Dari sini kita tahu bahwa Abu Bakar itu tidak pernah bakhil, tidak pernah merasa memiliki terhadap hartanya. Kemarin kita sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Idul Adha, bahwa Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk membunuh Ismail, menyembelih Ismail, kemudian diganti dengan domba. Allah Subhanahu wa taala ingin menyembelih rasa kepemilikan Nabi Ibrahim terhadap Ismail. Begitu juga kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkurban. Allah ingin menyembelih rasa kepemilikan kita terhadap harta yang kita miliki. Maka ini yang sudah diamalkan oleh Abu Bakar. Ia membawa seluruh hartanya ini untuk biaya perang, wahai Rasulullah. Baru setelah itu beliau berdagang mencari nafkah lagi. Ajib. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar. Jam 9 lebih. Gimana? Kita tutup berarti ya. Ya, insya Allah disambung di lain waktu. Jadi ini tadi yang kita sampaikan, yang pertama adalah al-ilmu ibadah. Bahwa ilmu itu ibadah. Harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhiasan menuntut ilmu adalah qanaah dan zuhud. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan juga kita zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan berusaha menggunakan apapun yang kita miliki supaya bisa kita ambil manfaatnya di akhirat nanti. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Tentang pembahasan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Gih, Pak. Terima kasih, langsung saja. Ya. Salah satu pembahasan tadi kan syarat untuk menuntut ilmu itu adalah ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti kan riya. Ya. Adakah dalil yang menjadikan tobat riya ini sehingga riya ini yang tadinya amal itu bisa terhapus, kemudian dengan tobatnya itu amal itu bisa diterima kembali? Karena Ketika riya. Iya, riya. Riya kan dosa itu amal terhapus. Ya. Apakah tobat riya ini atau mohon dalilnya, apakah ada tobat riya ini menjadikan amal itu tadi kembali bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana tobat-tobat pada dosa yang lain sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Ustaz. Ya, ya. Jadi ketika kita misalkan beramal apa, Pak? Haji. Pernah haji tahun 2015 tapi riya. Itu. Contohnya, sekarang terus ingin bertaubat. Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Apabila kau berbuat syirik, gugur amalmu. Apabila engkau berbuat syirik, gugur amalmu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, dan riya ini kan kesyirikan. Apabila engkau berbuat kesyirikan dalam amalmu, jadi itu kalau murni ya Pak. Maksudnya kalau murni dari awal haji sampai akhir riya semua. Gugur. Kalau riyanya separuh, yang separuh ikhlas, pahalanya separuh. Begitu. Jadi kalau kita juga beramal, ketika kita beramal sholat misalkan. Di awal kita ikhlas. Di awal kita ikhlas, kemudian di pertengahan kita mulai ada riya. Terus kita menyadari bahwa niat kita salah, kita langsung berusaha untuk memperbaiki itu semua. Kita harus mengembalikan niat kita supaya ikhlas. Begitu. Para ulama menjelaskan bahwa itu sholatnya masih dinilai sebagai sholat yang ikhlas karena dia menentang riyanya. Apabila dia terlena dan atau memang niat awalnya yaitu
Allah sudah berfirman tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila kamu berbuat syirik dan termasuk riya ini, maka amalmu yang ada riyanya tadi gugur. Dan engkau menjadi orang yang rugi karena engkau beramal tapi niatmu tidak ikhlas, tidak diterima. Begitu. Jadi seitiba apapun, sebagus apapun amal kita, kalau tidak ikhlas itu gugur. Dan seikhlas apapun niat kita, kalau tidak ittiba juga gugur. Jadi dua ini harus seimbang. Begitu. Nabi SAW juga bersabda, apabila seorang itu mensekutukan Allah dalam amalannya, taraktuhu wa syirkahu. Aku meninggalkannya dan juga orang yang dia sekutukan itu, aku nggak pedulikan amalan yang ia lakukan. Seperti itu, Pak. Jadi kita makanya itu niat yang ikhlas itu betul-betul penting untuk kita karena dia syarat untuk diterimanya ibadah. Gitu. Makanya niat itu menjadi apa? Syarat diterimanya ibadah. Syarat diterima ibadah dan niat selalu menjadi rukun yang pertama. Semua amal harus niat. Itu. Niat kita ingin beramal apa dan niat untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik, gugur amalanmu, wala takunanna minal khasirin. Engkau menjadi orang-orang yang merugi. Itu. Rasul SAW bersabda, ini hadis qudsi, ana aghna syuraka yani syirki. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah, tapi lafadznya dari Rasul. Rasul mentakbir apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dalam hadis qudsi ada seperti itu. Aku ini tidak butuh sekutu sama sekali. Apabila ada seorang hamba beramal, mensekutukan aku di dalam amalannya, taraktuhu wa syirkahu. Aku meninggalkan apa yang ia amalkan, dan aku juga meninggalkan sekutu yang ia sekutukan aku dengannya. Seperti itu. Jadi, ya itu tadi, pentingnya menjaga niat. Pentingnya untuk menjaga niat seperti itu. Tutup ya, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang nggak tahu kapan. Kalau ada kesempatan lagi, seperti itu. Kurang lebihnya seperti ini, semoga ada faedah yang bisa kita ambil dari belajar kita pagi ini, menjadikan kita semakin ikhlas dalam belajar dan beribadah, menjadikan kita seorang yang zuhud dan qanaah. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.